Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana ma'akithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi bu'itha ila kaffatin lin-nasi minasyarqi ilal ghurubi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa sampai pada kesempatan kali ini. Dua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Tak terasa kita sudah sampai pada malam ke-17 Ramadan, yang mana dalam sejarah Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, yang kemudian populer dengan sebutan malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau malam nuzulul Quran ialah peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Hikmah memperingati nuzulul Quran dilakukan dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nuzulul Quran juga berhubungan erat dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Hal ini yang mendasari pembagiannya surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua tahap atau proses diturunkannya Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan Allah melalui Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza atau langit dunia secara utuh. Dalam tahap ini Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, seperti dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kedua, Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, tergantung peristiwa yang beliau alami atau peristiwa yang terjadi pada zaman beliau, atau dalam bahasa kita itu asbabun nuzul. Dan wahyu atau ayat yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira tahun 610 Masehi. Pada saat itu Rasulullah sedang menyepi atau khalwat untuk menenangkan hati. Saat berada di Gua Hira, Rasulullah tidak dapat membaca. Oleh karena itu, melalui surah Al-Alaq Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacanya. Surah Al-Alaq juga menjadi penanda diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Keutamaan nuzul Quran. Keutamaan malam nuzul Quran ialah untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim mengharapkan diampuni segala dosa dan pahala yang berlipat ganda. Hal-hal yang harus dilakukan pada malam nuzulul Quran. 1. Iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. 2. Memperbanyak sholat malam seperti sholat tahajud, sholat witir dan sholat hajat. 3. Memperbanyak berdoa. Alasan nuzulul Quran terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir yang mengatakan
bahwa ayat pertama kali turun pada Rasulullah itu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan, meskipun juga ada yang menyebutkan di tanggal 24 Ramadan. Dasar dari peringatan nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan yaitu tafsiran surah Al-Anfal ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an wa hum lahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh dari rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud dari kata yang Furqan di sini yaitu hari bertemunya dua pasukan pada perang Badar, hari Jumat tanggal ke-17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan pada permulaan diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi nas'alu taufiqa wal hidayah wal inayah wal riayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.